Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Purnomo, CGP Angkatan 10 dari SDN Sukawati 1, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Pada sesi kali ini di tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya berkesempatan mewawancarai salah satu kepala sekolah di SDN Padas 1. Bisa memperkenalkan diri Ibu Eka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Eka Ermianti. Kebetulan saat ini saya berkedudukan sebagai kepala dari SDN Padas 1 Kecamatan Padas. Demikian. Ibu Eka, sebelum mengawali wawancara pada siang hari ini, tujuan daripada wawancara hari ini adalah menggali bagaimana nanti Ibu Eka mengambil keputusan terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Seperti itu Ibu Eka. Menginjak pertanyaan yang bertanya Ibu Eka, pertanyaan pertama, selama ini Ibu Eka itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu bagaimana Ibu Eka? Ya, terima kasih. Gini, Mas apa Pak ya enaknya ya? Biar mudah Mas saja ya. Gitu. Oke. Ini Mas Eko. Ketika kita mendapatkan berbagai macam kasus, ini kan terkait dengan pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebijakan gitu ya. Norma kebajikan maksud saya. Pada saat kita menemukan kasus itu memang seharusnya kita melakukan identifikasi. Apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Nah, untuk mengidentifikasi itu kita sebaiknya tahu kasus ini pilihannya benar-benar atau benar salah gitu lah. Kalau yang namanya dilema etika itu biasanya benar dan benar. Tetapi kalau bujukan moral itu benar salah. Nah, sehingga kalau misalnya saya punya kasus, saya ambilkan contoh misalnya guru datang terlambat. Itu kan benar salah ya sebenarnya. Tapi juga harus dipikirkan benar-benarnya di mana. Ada juga benar dan benar gitu loh. Karena apa? Mungkin dia datang terlambat karena ada satu kasus di rumahnya, ada satu masalah yang harus diselesaikan di rumahnya. Seperti itu Mas Eko. Jadi kalau saya tangkap Ibu Eka dalam mengidentifikasi kasus tadi, jadi dikembalikan apakah itu merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, seperti itu Ibu Eka. Jadi mengidentifikasi terlebih dahulu. Jadi tidak semata-mata itu langsung kamu ini salah seperti itu. Jadi harus ada identifikasi pertimbangan tersebut. Oke, terima kasih Ibu Eka. Menginjak pertanyaan yang kedua Ibu Eka, jadi selama ini Ibu Eka dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, itu berarti termasuk dilema etika Ibu Eka, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini bagaimana cara Ibu Eka dalam mengambil keputusan apabila dihadapkan dengan permasalahan yang seperti itu? Terima kasih Mas Eko untuk pertanyaan kedua ya ini. Iya Ibu. Membuat keputusan itu memang tidak gampang Mas Eko. Jadi memang diawali kita harus mengidentifikasi dulu. Meskipun itu sama-sama dilema etika, tapi tetap harus diidentifikasi gitu. Nah, jadi harus bersikap bijak memang. Biasanya saya itu ini sesuai dengan teori. Saya terapkan ya, saya implementasikan dan itu bisa berjalan. Biasanya saya melihat dulu. Ada 4 paradigma yang bisa kita ambil. Nah, apakah ini mengandung kepentingan individu, apa kepentingan kelompok? Karena kan ada 2 sisi yang bertolak belakang dari 4 paradigma itu. Kemudian ketika saya mengambilkan untuk membuat keputusan terkait dengan dilema etika itu, ini ada sisi keadilan nggak? Atau mungkin ini karena belas kasihan saya? Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya saya akan melihat lagi sisi kebenaran dan kesetiaan. Dan yang terakhir biasanya saya itu lihat fungsi atau dampak dari keputusan yang saya ambil ini terkait dengan dilema etika
manfaat jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa gitu. Jadi memang 4 paradigma itu tidak bisa kita lepaskan sehingga nanti tidak salah mengambil keputusan karena benar dan benar loh ya ini seperti itu Mas Eko. Itu jadi di dalam pengambilan keputusan Ibu Ika selalu mempertimbangkan 4 paradigma tadi, yaitu individu lawan kelompok, kemudian paradigma rasa keadilan lawan kasihan tadi, kemudian kebenaran melawan kesetiaan, dan yang keempat itu adalah jangka pendek, jangka panjangnya itu seperti apa. Jadi ini sudah sesuai dengan paradigma dilema etika Ibu Ika. Itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga Ibu Ika, adapun langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan oleh Ibu Ika selama ini terkait dengan pengambilan keputusan tadi? Baik, saya jadi kepala sekolah itu kan kategorinya belum lama ya Mas Eko. Nah kemudian dalam perjalanan saya menjadi kepala sekolah, saya menjadi pengajar praktik. Ketika saya menjadi kepala sekolah sebelum menjadi pengajar praktik itu ngambil langkah itu mungkin zigzag gitu ya, nggak sesuai dengan kronologisnya gitu, tidak sesuai dengan langkah-langkahnya. Tapi kalau saya analisis hampir mendekati, tapi tidak sesuai dengan teori. Nah, ketika saya masuk menjadi aktor dari guru penggerak sebagai pengajar praktik, itu akhirnya saya menerapkan gitu loh. Ada 9 langkah. Saya mencoba 9 langkah. Pertama, saya harus tahu dulu, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kalau gini, nanti gimana sih dampaknya? Gitu kan itu bertentangan, ya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat. Jadi kalau saya dalam sebuah keputusan, saya tidak main egonya saya, Mas. Saya mesti melibatkan ini di sini nanti siapa yang bisa saya ajak berperan untuk mengambil keputusan ini. Misalnya kalau ada terkait, misalnya di sekolahan ya, ini karena mengambil keputusan ya, jadi misalnya terkait dengan pendanaan, pasti kan ada bendahara yang saya libatkan. Kemudian kalau misalnya mau karena ini sarana dan prasarana, saya butuh bapak-bapak, guru-guru laki-laki yang ngerti tentang pembangunan fisik, saya libatkan. Jadi seperti itu. Terus langkah yang berikutnya biasanya saya ngumpul ke fakta-fakta yang relevan dulu gitu. Jadi nggak asal cuman ego saya atau pendapat-pendapat yang tanpa ada fakta yang mengimbanginya. Jadi ada kasus misalnya apa ya, kemarin terakhir ini misalnya anak nggak mau ikut pembelajaran. Nah, itu saya cari dulu faktanya kenapa. Oh ternyata tidurnya malam. Oh ternyata kurang perhatian orang tua lah. Gurunya nggak bisa langsung kasus seperti ini langsung diputuskan anak ini salah. Itu gampangannya seperti itu. Kemudian langkah yang keempat itu diuji, Mas. Uji benar salah. Nah, ada beberapa tahap biasanya. Ada uji legal, uji peraturan atau regulasi, ada intuisi, kemudian ada publikasi, ada panutan atau idola. Jadi uji-uji tadi itu benar-benar dianalisis gitu, nggak asal gitu. Analisisnya mungkin tidak pakai dengan angka ya, kalau kayak gini mainnya kualitatif pendapat seperti itu. Kemudian yang berikutnya pengajuan paradigma benar lawan benar, karena ini kan dilema etika biasanya yang selalu menjadi. Kalau bujukan moral itu lebih gampang karena benar salah, ada regulasi wes nggak gitu. Pengalaman saya yang bujukan moral itu waktu selesai pandemi ada tatap muka terbatas itu saya ada regulasi, jadi saya ngadakan sekolah boleh masuk gitu kan, dulunya kita nggak boleh masuk, nggak ada, itu bujukan moral langsung regulasi gitu. Ada yang bilang bu jangan bu nanti masih gini-gini, nggak bisa, ini udah ada regulasi yang mengizinkan. Nah, itu contoh gampang yang pernah saya lakukan. Kemudian melakukan prinsip resolusi itu kan sudah ada sebuah solusi, kemudian kita uji lagi, kita coba untuk menjadikan alternatif pilihan dari sebuah solusi dari masalah tadi. Kemudian ada istilahnya Mas, opsi trilema ya. Opsi trilema itu biasanya udah kita ngambil gini di tengah jalan, gek gitu ya bahasa Jawanya. Jangan-jangan nanti seperti ini piye gitu. Kita berpikir dalam perjalanan dampaknya. Misalnya Mas, paling gampang sekolah kami. Ketika ada kegiatan di sini, ruang kelas mau dipakai. Bu, ini anak-anak libur yang kelas bawah gimana? Karena gurunya pasti repot, anak kelas bawah kan harus perhatian. Itu kan kasus, Mas. Masuk, itu benar-benar loh jadi dilema etika. Udah Bu, di BDR-kan saja yang kelas ini sampai kelas ini gitu. Atau kayak anak-anak di BDR-kan semua. Loh Bu, yang bantu bersih-bersih gimana? Budaya adiwiyata kita gimana gitu ya. Akhirnya muncul kan di dalam perjalanan. Oh ya sudah kalau gitu yang masuk biarkan saja kelas atas, mampir bantu bersih-bersih, setelah itu mereka boleh dipulangkan. Kan seperti itu, di tengah perjalanan nemu gitu ya.
Jadi ada muncul sebuah solusi di dalam perjalanan dengan opsi trilema. Kemudian baru muncul sebuah keputusan, Mas. Akhirnya gini, begini gitu ya. Di guru penggerak, di kurikulum merdeka, pokoknya yang berbau penggerak dan kurikulum merdeka, segala keputusan itu kalau sudah dibuat harus ada refleksi. Jadi di akhir itu direfleksi. Pasti. Saya apapun di sekolah ini sama teman-teman itu apapun, apalagi terkait dengan pembelajaran itu saya lakukan refleksi 1 minggu sekali, Mas. Jadi saya tanyakan apapun yang terjadi kasusnya apa itu nanti kita refleksi di belakang. Nah, refleksi itu dijadikan bahan untuk rencana tindak lanjut. Biasanya seperti itu. Demikian Mas Eko. Seperti itu kan. Jadi dalam menerapkan langkah-langkah prosedur yang dilakukan terkait dengan pengambilan keputusan, Ibu Eka tadi menerapkan 9 langkah dalam pengujian pengambilan keputusan. Ibu Eka, salah satunya tadi untuk Anda adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan tadi, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta, kemudian menguji benar atau salah itu dengan beberapa tahapan tadi, mungkin ada uji legal, regulasi, kemudian intuisi dan publikasi itu. Kemudian juga pengujian paradigma benar lawan salah, kemudian prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, kemudian membuat keputusan, dan ini yang paling penting Ibu. Jadi setiap ketika melakukan keputusan, yaitu adalah melakukan yang namanya refleksi itu. Jadi apa yang sudah diterapkan ini sudah sesuai atau belum, seperti itu. Kemudian refleksi itu kemudian digunakan untuk rencana tindak lanjut, seperti itu. Luar biasa Ibu Eka untuk langkah-langkah dalam seperti itu. Itu Ibu Eka. Kita lanjut Ibu Eka untuk pertanyaan yang keempat Ibu Eka. Hal-hal yang Ibu Eka selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu hal-hal yang seperti apa Ibu? Yang dianggap efektif ya? Betul. Biasanya itu saya menggunakan dengan 3 prinsip, Mas Eko. Jadi ada 3 prinsip untuk kita berpikir. Jadi biar efektif tuh gimana sih gitu. Kalau begitu prosedur itu kan kadang-kadang memang lama ya, sehingga saya harus punya 3 prinsip untuk berpikir efektif dalam pengambilan keputusan. Dengan pertama tuh berpikir berbasis hasil akhir. Jadi kalau mau gini nanti ke belakang hasilnya seperti apa itu sudah dipikirkan. Jadi ibarat kita berduduk di sini, di langkah kita ke sana tuh sudah kita bayangkan. Jadi seperti membayangkan visi lah gitu. Kemudian berpikir berbasis peraturan. Jadi mau bergerak apapun, mau melakukan keputusan kayak apapun, membuat kebijakan apapun, itu tidak boleh terlepas dari regulasi. Jadi peraturan yang berlaku untuk sebuah keputusan itu harus dijadikan bahan pertimbangan. Kemudian juga berpikir rasa peduli, Mas. Jadi kita tidak sekedar main kepala, main pengetahuan, emosi, sosial itu harus dipakai. Rasa empati, rasa peduli itu menjadikan bahan pertimbangan. Kalau saya seperti itu. Jadi 3 prinsip itu yang membuat saya lebih efektif. Walaupun ada 4 paradigma, mungkin ada 9 langkah, tapi saya tetap menggunakan 3 prinsip itu. Itu baikkan ya. Jadi di dalam mengambil keputusan yang dianggap paling efektif adalah 3 prinsip tadi Ibu kan Jadi ada yang namanya berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, kemudian berbasis rasa peduli tadi. Kemudian Ibu Eka untuk selanjutnya pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan terkait dengan pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika tadi yang merupakan tantangan. Biasanya untuk mengambil keputusan yang menjadi tantangan yaitu tadi kasus ini benar dan salah. Jadi dilema etika itu menjadi tantangan buat saya. Karena kalau saya mengambil seperti ini sebenarnya benar gitu loh. Harus saya cermati. Kemudian kalau saya tidak membuat keputusan seperti ini, ya ini juga benar gitu loh. Jadi memang tantangannya justru di dilema etika itu. Nah nanti itu tadi saya kembali lagi untuk menentukan ini pantas atau tidak, saya pakai 3 prinsip yang tadi itu. Jadi memang kasus yang terkait dengan dilema etika itu merupakan suatu tantangan karena merupakan kedua-duanya ini kalau seperti ini benar, nilainya benar, value-nya benar dan benar ya. Dan ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Kita lanjut untuk pertanyaan Ibu yang ke-6 Ibu Eka. Apakah Ibu Eka memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah
Ibu Eka langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal ketika ingin memutuskan terkait dengan permasalahan dilema etika tadi. Biasanya seperti apa Ibu Eka? Oke. Membuat keputusan tadi di depan saya sudah sampaikan. Pembuatan keputusan terhadap keputusan atau kebijakan di lembaga itu tidak bisa serta-merta selesai di tempat. Jadi berpikir cepat itu kadang-kadang tidak bisa digunakan terus gitu ya. Tergantung kasusnya, Mas Eko. Jadi kalau memang ini kasusnya perlu dipikirkan, saya buat jadwal. Jadi saya ya tadi langkah-langkah tadi itu pertimbangan-pertimbangan gitu. Nah, nanti kita briefing lagi. Biasanya kasus besar. Tapi kalau memang itu kasus-kasus yang bisa diselesaikan seketika, tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi saya melihat dulu jenis atau beratnya kasusnya seperti apa gitu. Misalnya kayak anak izin karena ada sesuatu hal gitu ya, guru izin lah ada sesuatu hal. Kan nggak mungkin saya harus bertahap gitu ya. Mungkin monggo walaupun di sekolah kondisinya aduh gurunya yang satu diklat, yang satu gini kan harus ini kan sebuah kebijakan ya. Nah, itu saya putuskan di tempat. Oke, Bu, monggo nanti kita ada job description-nya dibagi tugasnya bla bla bla. Tapi kalau ada kasus besar misalnya perencanaan apa di sebuah lembaga nggak bisa, berarti saya harus melakukan bertahap. Ada rapat koordinasi yang tahap 1, 2 apa yang dihasilkan dari rapat itu biasanya seperti itu Mas Eko. Seperti ini kita mau perkemahan. Nah ini rapatnya nggak sekali 2 kali gitu loh. Saya briefing pencapaian sampai mana, targetnya sampai mana, anak-anak seperti apa. Ya udah, ini kan sebuah proses usaha. Masalah hasil nanti kita lihat belakang. Hasil itu bonus. Seperti itu. Jadi dapat saya ambil dari sini ketika Ibu Eka menemui sebuah kasus itu menyesuaikan Ibu Eka apakah kasus itu kasus besar atau kasus kecil. Jikalau kasus besar itu perlu adanya tahapan-tahapan tadi, adanya jadwal. Kemudian kalau kasusnya itu kasus kecil mungkin bisa diputuskan saat itu juga atau mungkin di sini adalah situasional. Betul. Ibu Eka, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ke-7 Ibu Eka. Nah, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika tadi? Oke. Yang pasti orang dan faktornya, maksudnya benda atau mungkin situasi pasti ada. Jadi saya tidak bisa sendiri. Seorang kepala sekolah itu tidak akan pernah bisa bekerja sendiri, tidak akan bisa memutuskan sendiri. Jadi rekan-rekan guru itu adalah orang-orang yang luar biasa, menjadi faktor faktor tambahan lah ya dalam saya membuat sebuah keputusan. Seperti tadi saya cerita, ketika saya berencana untuk pembangunan sekolah, teman-teman saya libatkan gitu ya. Saya bagikan tugasnya dalam kepanitiaan, ini bagian apa, ini bagian apa, ini bagian apa. Jadi faktornya adalah teman-teman guru. Kemudian faktor dari orang gitu ya, semuanya asetnya saya ya. Kemudian siswa saya juga begitu. Gurunya sudah oke, siswanya tidak bisa saya libatkan. Apa saja saya tidak bisa ajak kerjasama untuk pengambilan keputusannya juga nggak bisa, gitu ya. Kemudian seperti di sekolah, perannya komite kan juga penting. Peraturan perundang-undangan juga menyatakan bahwa lembaga harus punya komite. Komite itu adalah bagian dari masyarakat dan beliau-beliau itulah yang menjadi juga orang-orang yang membantu saya untuk menentukan sebuah keputusan. Kemudian yang lain-lainnya kalau faktor non manusia lah ibaratnya gitu, ya semua aset yang ada di sekolah ini. Misalnya saya mau ada rencana begini, tapi ternyata sekolah saya secara potensinya tidak ada, ya percuma. Misalnya gampangan kalau misalnya terkait dengan yang saya bisa ambil keputusan itu, misalnya kayak sekolah adiwiyata ya Mas. Nah kita punya aset, orang tuanya oke, siswanya gurunya oke, kemudian lahannya ada, semuanya berjalan dengan seimbang. Kenapa saya tidak mengikuti ya? Jadi gampangannya seperti itu. Itu Mas Eko. Jadi terkait dengan seseorang ataupun faktor untuk mengambil keputusan terkait dengan dilema etika tadi, intinya Ibu Eka itu selalu berkolaborasi, memanfaatkan mungkin sumber daya manusia dan sumber daya yang ada potensi yang ada di tidak pernah terkait itu mengambil keputusan secara sepihak saya seperti itu. Luar biasa Ibu Eka itu. Ini yang terakhir Ibu Eka, yang ke-8. Dari semua hal yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Eka yang luar biasa tadi, pembelajaran apa yang dapat diambil Ibu Eka dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Ini Mas Eko,
untuk menjadi seorang pimpinan, untuk menjadi seorang kepala sekolah. Karena nanti kaitannya pasti di pembelajaran jenengan ke belakangnya kan pengelolaan manajemen lembaga ya, satuan pendidikan. Tidak gampang memang. Kita hanya tidak mengandalkan kecerdasan kepala kita, kognitif kita, tapi yang paling utama adalah sosial emosional. Itu kalau saya, ya. Jadi pembelajaran yang bisa saya petik bahwa di sini adalah pengendalian diri. Untuk pengambilan keputusan itu adalah pengendalian diri. Karena pengambilan keputusan kepala sekolah itu penentu kebijakan. Tapi mengambil keputusan tidak mudah karena melibatkan orang banyak, melibatkan banyak aset. Kemudian kompetensi sosial emosionalnya itu harus diterapkan. Karena keputusan atau kebijakan yang diambil itu berdampak besar dan luar biasa pada seluruh warga sekolah, pada seluruh komponen sekolah. Jadi pembelajaran yang bisa saya petik itu seperti itu. Jadi saya belajar kontrol diri, yang pasti itu. Kemudian karena ini butuh identifikasi, berpikir kritis, kemudian mengikuti langkah-langkah yang akurat gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan harus mengimbangi kognisi kita, pengetahuan kita, wawasan kita, kemudian emosional kita, sosial kita, kemudian juga kita mampu berkolaborasi dengan semua yang ada di lembaga, baik itu manusia maupun non manusianya gitu deh. Faktor penentunya itu kalau bisa disimpulkan ada dari internal maupun eksternal. Internal otomatis daripada dirinya kepala sekolah, pembelajarannya kita kontrol untuk diri kita sendiri. Kemudian eksternalnya kita juga akan memberikan pembelajaran pada orang lain. Tapi Mas Eko, dari semua pembelajaran yang saya rasakan terkait dengan keputusan atau kebijakan yang saya ambil untuk lembaga saya terutama, itu tujuan akhirnya adalah kualitas pembelajaran. Jadi saya petik itu untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Karena kalau sudah mengarah pada kualitas pembelajaran, gurunya ya kompetensinya meningkat, siswanya kompetensinya juga meningkat. Dan hasil akhir dari semua itu selain kualitas pembelajaran adalah kesejahteraan psikologis warga sekolah saya. Itu Mas Eko. Jawaban yang luar biasa itu panjang lebar sekali. Jadi dapat saya ambil kesimpulan dari pembelajaran yang sudah diambil terkait dengan keputusan dilema etika tadi, itu adalah bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa mengendalikan diri, kemudian menyesuaikan sosial emosionalnya terkait dengan mengambil keputusan, bagaimana keputusan itu bisa berjalan tidak mengganggu sama lain. Jadi nanti tidak ada mungkin yang dirugikan atau seperti apa. Kemudian dampaknya itu juga seperti apa. Seperti itu. Okay. Terima kasih Ibu Eka, tidak terasa 8 pertanyaan sudah saya sampaikan, kemudian sudah dijawab dengan luar biasa oleh Ibu Eka sebagai kepala sekolah. Ini Ibu Eka di sini juga sebagai K3S Ibu Eka. Kebetulan sekali Mas Eko. Luar biasa. Kemudian juga baru saja kemarin itu menjadi PP, jadi sudah mungkin banyak pengalaman kemudian diimplementasikan ke dalam sebagai kepala sekolah. Banyak manfaat dari guru penggerak. Ya, memang saya juga merasa seperti itu. Jadi ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini banyak sekali pemikiran yang sebelumnya itu seperti ini, ternyata ini salah. Jadi mengubah pola pikir saya yang sebetulnya ini mungkin benar, ternyata banyak salah. Seperti Pokoknya itu. gini Mas Eko, yang saya rasakan dampak dari guru penggerak adalah kita tidak pernah berpikir negatif terhadap orang lain. Betul. Jadi yang ada adalah pikiran positif dan aura positif itu membawa kita jadi sehat jasmani dan rohani. Awet muda. Kalau seperti itu. Terima kasih Ibu Eka dari hasil wawancara tadi. Ya, semoga bisa bermanfaat ya, untuk saya nanti terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Generasi unggul penopang bangsa, mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak,
pendidikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.